Halo, welcome back teman-teman. Oke, balik lagi bersama kita bermain Honor of King teman-teman. Nah, kemarin karena ada yang request kita buat mainin hero Sunce dan ngejelasin item-itemnya, maka di sini kita bikin video buat ngejelasin hero Sunce nih teman-teman, sesuai requestan kalian. Oke, untuk item-itemnya sendiri sebenarnya terserah teman-teman sih. Teman-teman bisa ngulik-ngulik item mana yang paling bagus buat hero ini, buat hero itu gitu. Cuma di sini aku bakalan share item yang biasa aku pakai aja nih teman-teman. Aku nggak begitu paham sebenarnya soal hero Sunce karena ini bukan hero yang biasa aku pakai juga teman-teman. Yang pertama-tama kita bikin sepatu dulu. Sepatunya boot of resistance jelas teman-teman, buat ngindarin stone. Yang kedua ini aku biasa pakai Dragon Rage. Dragon Rage ini karena dia punya pasif ningkatin damage ke minion serta nge-heal, yang mana itu menurut aku sinkron sama pasifnya. Karena pasif ini bisa diaktifin pakai skill atau basic attack, dan itu menurutku oke banget buat clear minion wave di awal-awal biar cepet oke. Karena tujuan kita pakai ini hero kan sebenarnya buat rotasi teman-teman. Setelah video yang aku bikin kemarin, emang tujuannya tuh buat rotasi cepat, clear cepat gitu. Jadi aku rasa item ini perlu. Kemudian kita beli X of Torment ya, teman-teman tahu ini item wajib buat semua hero fighter, buat semua hero assassin yang damage, hero-hero tipal damage, culik wajib beli X of Torment teman-teman. Kemudian aku beli Frigate Charge juga. Ini item Frigate Charge sebenarnya item wajib teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen main hero Sunce, dari semua game yang aku coba nggak enak rasanya kalau nggak beli Frigate Charge. Soalnya kalau misalkan kita beli item ini bisa dikombo sama ultimate-nya. Misal ultimate kita kena nih, kita pencet Frigate Charge, itu musuhnya bakalan kena double stun teman-teman, dan itu susah geraknya. Kemudian ini item Blazing Cap aja, karena item Blazing Cap menurutku nggak bisa ditaruh di pertama. Kalau misalkan ditaruh di pertama nggak bisa teman-teman, karena nggak ada damage. Kemudian item terakhir aku beli Pure Sky buat sustainnya di war di late game, musuhnya sakit-sakit soalnya. Atau teman-teman bisa otak-atik sih, kalau misalkan teman-teman PD, teman-teman bisa ganti X of Torment-nya di item awal. Terus ininya juga dimajuin teman-teman, kalau misalkan teman-teman PD. Cuman karena di sini aku kalau main tuh nggak ngerasa begitu pede teman-teman, aku bakalan pakai item yang sebelumnya aja. Ini juga aku pakai biar nggak kalah laning amat teman-teman. Soalnya aku biasanya kalau main pakai Sunce ini buat early game sebelum level 4 nih bener-bener kalah teman-teman. Sering banget kalah laning lah istilahnya. Kalau misalkan main pakai hero Dawn, pakai hero Kaiser juga kalah laning sih kalau belum level 4. Terus Arthur, hero Wuyan itu masih bisa menangin buat early gamenya. Cuman kalau itu hero, waduh, nggak tahu ya teman-teman. Tapi teman-teman bakalan lihat nanti gameplay aku kayak gimana. Teman-teman bisa kasih komentar. Teman-teman bisa ngasih saran juga, bang lu harusnya kesini bang, itu juga ke aku. Jadi oke lah, feel free teman-teman buat ngasih komentar ke aku, karena di sini kita juga sama-sama belajar ya teman-teman, meskipun belajarnya langsung di ranked match nih. Jujur nih agak win rate ku juga jelek ya teman-teman, cuma 62% aja dari 40 match, itu rendah ya teman-teman. Tapi sebenarnya ada hero lain yang lebih rendah teman-teman. Pakai Arthur win rate-nya juga lebih rendah, tapi gue pakai ini aja dah. Nah di sini kita juga bakalan review teman-teman skin ini. Keren banget, kita beli skin legend. Tapi jujur gue lebih suka skin itu sih, yang naik anjing tuh bener-bener unik. Nah ini harusnya kita beli ini aja sih kemarin ya, ini dapat diskon loh, diskon 200 token nih, lumayan nih teman-teman. Pasti harganya jauh lebih murah daripada sekarang. Malah beli skin legend, ampun dah. Skin ini kalau nggak skin ini sih, wah ini keren banget sumpah teman-teman. Kalau punya skin yang tengkorak ini bener-bener, kan ini naik mobil ya, beda sama ini ya.
Ini naik naga. Kalau ini naik naik kapal angkasa kan kalau nggak salah. Ini naik kapal kayak biasa, ini naik kapal juga, ini naik kapal juga. Ini naik anjing. Skin yang bagus ini teman-teman. Skin yang bagus gitu kalau nggak yang naik anjing, ini yang naik naga sih teman-teman. Naik naga sama naik mobil itu keren banget. Naik anjing, naik naga sama naik mobil. Ini juga keren sebenarnya. Soalnya dia kan naik kapal teman-teman, naik kapal naik pesawat udara lah istilahnya. Tapi tuh karena hero nya tuh kan naik di atas gitu ya, jadi kelihatan aneh gitu. Masa kapal udara dinaiki anjir. Bukan maksudnya dinaiki, nggak masuk di dalam kapalnya gitu teman-teman, jadi agak aneh gitu. Kalau misalkan naik kapalnya itu dibikin duduk atau gimana, menurutku masih oke ya, fair ya. Cuman naiknya berdiri anjir, kayak kocak banget gitu loh. Kalau yang skin mobil sih jujur paling bagus sih teman-teman. Teman-teman kalau punya duit banyak, habis gajian atau apa, menurutku worth it. Itu skin buat dibeli. Soalnya dari efek-efeknya, kemudian dari feel mainnya juga berasa beda teman-teman. Kayak bener-bener berasa main Johnson. Oke, kita beli ini dulu biar ada di damage di gamenya. Kita nggak pakai skill satunya ya teman-teman, kita pakai skill 2 nya tadi di dalam base harusnya di awal-awal, cuman karena kita telat ya udah. Oke, kita clear wave cepet aja teman-teman. Aduh, kita nggak bisa secepat itu ya clear wave nya ya teman-teman. Udah nggak apa itu nggak langsung habis gitu loh. Tuh ini yang gue benci sebenarnya sih. Oke, langsung balik aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman karat, ini bukan tipikal hero yang kuat buat perang dengan darah sekarat. Kita pakai skill 1 skill 2 nya aja sekarang. Oke, biar cepat pindah ke lane. Oke, nah kayak gitu teman-teman. Gimana ya cara biar makin hero nggak kalah laning gitu loh. Soalnya saya setiap nyoba nih hero selalu kalah laning teman-teman. Dia udah pakai ultimate lagi. Ya ampun, gue nggak nyangka ada 2 orang di situ. Sorry ya teman-teman. Jungle kita udah selesai juga ya. Selesainya di menit 1:40 tadi kan. Nah itu mungkin pattern yang teman-teman harus ingat sih. Kalau misalkan udah menit 1:40 teman-teman mundur gitu. Nah kita nggak tahu posisi jungle musuh ada di mana gitu. Itu pasti mau diambil lagi nih wave gue nih. Jangan diambil dong. Lu udah dapat gold banyak juga. Ampun. Sumpah ini Sinakorurnya sange banget sama kita guys. Ini diserang mulu loh. Dia gengnya ke atas mulu cuy, nggak pernah ke bawah loh. Bentar dah, kita ambil 1 wave nih bisa nih kayaknya nih. Kita langsung balik aja teman-teman. Ntar kita pakai ultimate kita buat ke lane situ ya teman-teman. Tapi untungnya musuhnya ini agak apa ya, kita pakai ultimate. Nah yang gue lihat tuh playstyle-nya kayak gini teman. Nah gitu, jadi dia nggak langsung nabrak dirinya dia gitu. Soalnya kan takutnya ada musuh atau apa gitu. Takutnya kan ada musuh atau apa gitu kan, daripada
Oh ini si Wuyannya pindah ke mid, dia kayak OTW ke atas. Teman-teman yang harus di perhatiin ketika main hero tuh ya mapnya teman-teman. Ini karena gue rasa hero gue tuh nggak bisa menangin lane nama ini, jadi gue nggak pede teman-teman buat majuin adu gebuk gitu. Yang penting dapat minionnya aja dah, cukup dah. Nah kenapa item-item di awal-awal selalu aku beli defense teman-teman, karena emang nggak setiap saat kita bisa menangin lane guys. Oke. Oh skill satunya itu kalau misalkan nabrak musuh itu bakalan ke stop di atas musuhnya ya teman-teman. Ya, yang kulihat playstylenya lebih mirip itu sih, kayak gabungan Yuzhong sama ulti YSS. Teman-teman tahu nggak yang dia naik kapal terus dia nabrakin kapalnya itu? Yang kulihat tuh lebih mirip kayak gitu sih teman-teman, tapi ya lebih cepat. Ini movementnya kayak mirip, bener-bener mirip kayak mobil Johnson. Mobil Johnson kan gerakannya cepet banget tuh teman-teman, jadi bener-bener harus punya kontrol skill driving yang enak, skill driving yang oke gitu teman-teman. Yang kulihat juga di KPL tadi tuh bahwa ini tuh bukan tipikal hero yang open war teman-teman, jadi dia lebih ngandelin teman-temannya buat open war, jadi dia nanti bakal nyusul. Oke ini Nakorunya masih nggak kelihatan ya, kita tunggu aja deh di sini. Nah ini menurutku efek yang penting banget teman-teman. Oke kita dapat ya kan. Dan kita main apa aja teman-teman. Salah kita teman-teman, harusnya kita pakai, jangan terlalu gunain skill 1 buat clear wave ya teman-teman. Kalau bisa clear wave pakai skill 2 aja, cuman kita kan ini buat nge-stun musuh nih. Nah inilah kenapa saya tadi mau beli itu dari awal teman-teman. Nice. Ultimate kita masih cooldown ya teman-teman, jadi kita nggak usah maksain diri buat oke. Habis item ini kita langsung beli X of Torment teman-teman buat damage, soalnya kita kan nggak begitu ada damage-nya nih damage kali ini tuh. Atau bisa nih power dapat. Nggak bisa, telat gue. Harusnya gue dari awal ya kalau mau push tower ya. Wah itu gerakan tambahan ya teman-teman, kita nggak boleh inisiasi war duluan. Ini tuh hero tipikalnya ngikut war temen, jadi kita tunggu bener-bener sampai teman kita inisiasi war baru kita mulai itunya, kita datang teman-teman. Ini agak misplay tadi, emang salah kita, nggak apa-apa. Yang bikin gue nggak begitu suka money hero jujur gara-gara itu sih teman-teman. Oke bagus banget. Towernya juga hancur. Kayaknya itu tower bisa jebol tanpa gue bantu, gue langsung pindah ke bawah aja. Buat ikut rotasi, ikut perang.
Dapat tuh. Nice. Kita kayak kemit aja ya teman-teman. Aduh, kena tarik kita teman-teman. Oke, dapat satu. Itu ya teman-teman, kita bisa maju karena ya ampun, mati teman-teman. Kita nggak lihat map tadi. Oke, I'm sorry guys, sorry banget, sumpah nggak lihat. Tower buah kita nih yang jadi ayam musuh nih. Aduh, yang gue rasain nih hero ultimate-nya tuh nggak selama Johnson ya teman-teman. Johnson tuh kan lama banget tuh, bahkan bisa nggak turun kalau misalkan nggak turun mobil kalau misalkan nggak nabrak sesuatu. Nah, yang gue suka juga pakai item Dragon Rage ini, dia bisa ningkatin heal dia teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman darahnya sekarat atau apa gitu, aduh, nggak dapet ya teman-teman. Belum jadi nih. Ntar kalau udah jadi dah. Nah, kalau item ini udah jadi nih teman-teman. Tapi yang aku lihat di pro player juga biasa mereka build item ini langsung ya. Teman-teman bisa main kayak gitu juga. Ya ampun, gua nggak tahu ada kuenya narik guys. Oh ya teman-teman, bisa inisiasi war pakai cara gitu juga sih. Kita pakai ultimate, kita terus tinggalin kapalnya di belakang kita gitu. Cuman karena ini kita belum jadi item blood rage ya, jadi nggak enak sebenarnya teman-teman buat model kayak gitu. Ini udah bagus sih ini item. Cuman karena gameplay gua aja nih sabun nih, kalau nggak sabun kayak aman dah. Tapi gue sebel banget sama Nikui yuk. Kadang hoki banget loh, kalau hoki tuh aduh udah dapat 15 assist dia, mau dibilang hoki gimana. Emang ngeselin nih ini kuinya aja. Kui itu sama ngeselinnya kayak Franco ya kalau misalkan jago. Cuman kan banyak yang gak jago. Aduh, kenapa nggak di clear aja sih anjing. Sumpah ini susah banget teman-teman, soalnya nggak ada tank inisiator gitu loh. Jadi misalkan kita nih harus sering-sering geser map sih teman-teman kalau misalkan pakai hero buat nyari. Nah ini udah jadi nih teman-teman, item andalan kita. Kayaknya kalau udah bisa dapat nih pasti mati teman-teman sekali terkena tabrak. Kalian bah kita nih dijebol nih. Shit man, di clear lagi brengsek. Aduh nggak dapet lagi, sumpah. Kalau udah gak dapet tuh udah kacau banget teman-teman. Ultimate-nya nih kalau misalkan udah nggak dapet, udah sial banget tuh teman-teman. Harus sampai dapat ya, meskipun ini cooldownnya cepat teman-teman. Cooldownnya sebenarnya cepat, jadi teman-teman nggak perlu kayak build yang
20% cooldown reduction itu nggak perlu kalau menurutku. Soalnya ultimate Nihiro juga udah cepet. Oke, nice. Oh wow, musuhnya sakit juga nih temen-temen. Kok ampun dah. Nah, udah nggak bisa apa-apa teman-teman. Kelemahannya tuh hero itu teman-teman. Kalau misalkan dia nggak punya ultimate, dia otomatis ini hero nggak bisa kabur. Nggak bisa ngapa-ngapain di dalam tim fight tersebut teman-teman. Dan ya menurutku Nihiro sama kayak Johnson, cuman lebih nyaranin pak lebih enak Johnson teman-teman, jauh sama Nihiro. Ini Nihiro tuh kayak dibikin nanggung gitu loh, mau dibikin damage nggak tebel-tebel amat. Soalnya yang gue lihat di build KPL-nya pun juga kayak gimana ya teman-teman. Oke, atau mungkin kita bisa nyobain lagi dah satu match dah pakai skin yang beda ya teman-teman. Ya teman kita juga kayak gini mainnya dapat B artinya bodoh ya teman-teman, harus kita report nih yang model kayak gini nih. Nah bisa kan, berarti emang mereka bro yang mainnya nge-troll. Kalau misalkan di report nggak bisa, itu berarti mereka mainnya serius. Tapi kalau di report bisa teman-teman, itu berarti mereka mainnya nge-troll teman-teman. Dan menurutku wajib buat teman-teman report. Ya report aja lah orang-orang kayak gitu tuh. Kadang bikin ekosistem gamenya jadi nggak nyaman gitu buat dimainin orang-orang kayak gitu ya. Atau mungkin ya teman-teman, oke kita setting ke ini, kita setting ke sini, kita setting ke sini nih teman-teman. Ah gini aja. Terus buat buildnya hero, kan sebenarnya tuh aku main nih game tuh udah aku setting semua itemnya teman-teman, menurut preferensi aku. Jadi menurutku mana yang cocok buat hero ini, mana yang cocok buat hero itu tuh udah aku setting sebenarnya teman-teman. Cuman ngelihat dari iklim kondisi dalam match kan juga beda-beda teman-teman. Kadang kita ketemu mage, kadang kita ketemu assassin. Kayaknya gue bakalan nyoba main satu match lagi nih teman-teman, pakai item yang udah ku otak-atik tadi. Mana tadi? Untuk Sunce kalau menurutku better ini di awal sih. Free kit charge-nya dipindahin ke awal aja. Oke, coba match kali ini apakah sama-sama sabunnya teman-teman atau enggak gitu. Kalau misalkan game keduanya ini sama-sama sabun teman-teman, kayaknya ya mungkin nih hero nggak cocok buatku teman-teman. Kan ada beberapa playstyle hero yang emang cocok buat orang tertentu gitu. Nggak semua orang cocok pakai playstyle hero ini gitu. Toh juga aku mainnya kan tipikalnya yang lebih barbar di awal. Sedangkan hero Sunja ini nggak bisa barbar di awal teman-teman. Oke. Kita pakai hero kapal laut teman-teman. Augran masih jadi hero yang top pick banget ya teman-teman. Masih sering di ban, masih sering di pick. Yang pertanda hero-nya itu bagus teman-teman. Oke, today we gonna use Sunse. Kita nyobain pakai skin ini aja ya teman-teman. Ini skin honor pass yang gue beli waktu itu nggak tahu berapa, lupa. Kayak murah sih, kayaknya nggak sampai itu deh. Kayaknya nggak sampai 40 diamond deh kalau nggak salah ya. Kita bakalan prioritasin free kit charge-nya di awal, karena ini penting banget menurutku teman-teman. Ini tuh jadi salah satu item core dari Sunce. Sebenarnya teman-teman bisa langsung nge-build ke X of Torment teman-teman, biar sekali nabrak tuh langsung sakit gitu. Ibaratnya sekali tabrak musuhnya langsung sekarat. Cuman karena aku ngerasa nggak pede menang laning, jadinya aku pindahin ke item kedua teman-teman. Sebenarnya X of Torment itu biasanya itu emang dijadiin item pertama, terutama buat factor damage.
Tapi aku selalu nge-build itu jadi item kedua atau item ketiga itu karena nggak pede aja teman-teman, nggak pede buat ngedamage. Kalau misalkan teman-teman pede buat ngedamage, teman-teman mungkin bisa pindahin itemnya ke awal, ke lebih early gitu teman-teman. Soalnya emang yang dibutuhin kan emang sebenarnya damage ya, bukan kombonya yang itu, bukan kombonya yang mantap. Kadang kita combo udah bagus sekalipun juga musuhnya belum tentu meninggal teman-teman, karena musuhnya kan udah pasti ada yang beli defense lah, ada yang emang tebal dari bawaan, ada yang punya heal gitu. Minion musuh akan tiba dalam 5 detik. Semua pasukan maju. Oke, langsung beli aja item ini teman-teman. Oke, lawannya Charlotte nih. Beda nih. Kalau lawannya Charlotte apakah bisa menang juga teman-teman? Kalau menurutku enggak sih. Lawan Wuyan aja kita kalah teman. Hero yang maksudku tuh Wuyan tuh nggak se-strong itu teman-teman sebenarnya. Buat kita main safe aja ya. Tapi kalau Charlotte nih sebenarnya kita bisa menangin dikit teman-teman. Kalau adu pukul terus ya kalah kita teman-teman. Dia Charlotte tuh kalau strongnya kalau udah level 2 sebenarnya, kalau masih level 1 itu masih lemah istilahnya. Yang aku lihat dari pro player juga mereka langsung ambil ini teman-teman, biar dapat level 3 nya tuh cepet. Soalnya nih hero kan ketergantungan banget sama itu level ya teman-teman. Teman-teman nggak bisa. Oke, yang paling dapat itu dah. Oke, di sini posisi jungle masih nggak kelihatan ya teman-teman. Ini udah menit 1:20 mau 1:24 nih, bentar lagi. Langsung ambil ini aja teman-teman. Terus kita clear wave cepat di sini. Langsung pakai ultimate. Oke. Tiga orang bro, kagak berani gua. Wah. Kadang gitu ya teman-teman. Kadang tuh kita bisa membawa teman kita buat ngekill musuh. Kadang kita bisa membawa kita ke kematian gitu. Emang high risk itu menurutku terlalu high risk ya teman-teman. High risk high reward lah ibaratnya. Kalau misalkan teman-teman bener-bener jago nyetir, jago ngedrive gitu, oke teman-teman buat dimainin. Cuman kalau skill ngedrive-nya masih sabun, rasa nggak begitu cocok teman-teman. Nah kan tengok kan teman-teman, kalau misalkan dapat kill itu oke banget teman-teman, bisa ngenain skill ultimate-nya. Cuman kalau misalkan nggak dapat ya itu risikonya udah pasti mati teman-teman. Susah keluar, soalnya ini tipikal hero susah keluar, nggak kayak apa ya, bahkan menurutku make nih hero tuh lebih high risk daripada teman-teman pakai hero kayak modelan Arthur atau Wuyan gitu. Wuyan tuh jauh lebih gampang escape dari luar teman-teman. Dia punya skill 1 yang dash-nya itu cukup jauh dan cooldown-nya singkat. Kemudian dia punya ultimate yang nggak kebal sih sebenarnya. Cuma apa ya istilahnya, lebih enak lah buat itu teman-teman. Di sini free key charge kita juga belum jadi teman. Oke,
Oke. Musuh menyerang jungle kita. Kita nggak usah diladeni ya, itu teman-teman, itu hero gila menurutku. Ini kayaknya nggak bisa dikontes sih teman-teman, jungle kita di atas masih jauh. Nggak gampang juga kita 1 versus 3. Hero apa di sini yang bisa 1 versus 3 ya teman-teman? Teman-teman bisa kasih komen nggak? Kaiser, iya, Kaiser tahu, Kaiser bisa 1 versus 3. Cuma kalau musuhnya nggak ada hero CC, oke sih Kaiser sih. Kita clear wave cepet aja teman-teman buat rotasi. Aduh, ini apa coba ini hero ngajakin Beyonder terus. Iya ya anjing, hero lu sakit. Gue tahu hero lu sakit, hero lu OP gitu. Waduh, dia pakai flicker ya. Oke, yang penting nggak apa-apa, flickernya udah kebuang. Ultimate belum siap. Ntar nih kalau udah dapat ultimate kayaknya baru kita, waduh, jangan. Aduh. Eliminasi. Aduh, Kaisernya guys, belum dapat kill dari tadi guys. Nah, ini item andalan kita teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah punya nih item, teman-teman pedein aja buat kill maju, kill musuh gitu. Tapi jungle musuh nggak kelihatan nih teman-teman. Gue takutnya tiba-tiba muncul di sini gitu. Oke, sekarat. Nggak apa-apa, recall dulu. Yang kayak gini nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerasa pede buat tim fight, teman-teman mundur aja, recall. Hero nyusahin sih justru sih. Ntar cooldownnya kita reset lagi ya teman-teman. Jangan lupa tujuanmu bertarung. Kita juga udah beli free kit kan, terus kita bisa lebih pede lagi buat inisiasi war nih teman-teman. Siap berlayar. Siap, laksanakan. Tuh nggak ada yang mati loh. Aduh ya ampun, malah teman kita yang diratain, dibantai-bantai teman-teman. Udah bagus loh kita loh, inisiasinya tadi tim fight-nya pas banget. Kita datang pas Saat kau maju. menanggalkan Nggak mati ya, tapi ya itu si Charlotte-nya. Duh. Harusnya kalau kita pede harusnya beli item damage dulu sih teman-teman. Emang berlayar. Siap, laksanakan. cuman nggak apa-apa. Apa kau kira dirimu semacam malapetaka? Cuman nggak apa-apa ya. Harusnya kalau pengen sakit ya, kayaknya bahkan lebih sakit. Waduh, itu perang tuh di situ tuh. Tereliminasi. Aduh, kenanggeng ya teman-teman. Rom kita di atas ya, emang nggak bisa berbuat banyak juga teman-teman. Kalau posisi kayak gini udahlah. Serang titik tujuan. Feelingku musuhnya di mana tuh teman-teman. Emang bisa ngincer backline sih, cuman backline yang benar-benar sekarat aja gitu. Kaisernya anjir, item apa itu coy, si cat bomb. Duh, kita terlalu traveling lagi ya teman-teman. Duh, tak telat leveling kita. Oke. Musuh telah tereliminasi. Rekanmu telah tereliminasi.
Oke, 3 orang. Saat kau menanggalkan beban beratmu, saat itulah kau benar-benar bebas. Ya ampun, diliatin doang. What? Lu kan punya ultimate. Zer. Ya ampun. Gitu teman-teman, kalau masih main solo tuh emang berat teman-teman, jujur. Itu bisa lo dapat double kill lo, udah kita stun. Tinggal pakai ultimate ditendang juga mati tuh, musuhnya tipis-tipis soalnya. Aduh, kita juga tipis sih, cuma aduh, apa ya, benci banget gua anjing. Rekanmu telah tereliminasi. Sumpah guys, ini Kaiser bodoh banget. Malah naik anjing. Ya Allah, dia kagak maju, men. Ya ampun. Ada guys Kaiser kayak gini, guys. Dia kagak berani ulti loh. Itemnya juga tank lagi, bodoh banget. Agak pede banget. Ya ampun, ini malah tahu guys. Ini aduh. Tapi nggak tahu juga anjing, musuhnya tiba-tiba banyak tuh, kaget gue juga tadi. Sorry nih teman-teman, gameplaynya sabun banget nih kalau teman-teman lihat ya. Aduh, emang kagak bisa main hero teman-teman. Ini tuh hero bukan tipikal yang bisa nabrak-nabrak terus dapat kill kayak Johnson sekalipun full defense kan masih OP banget tuh teman-teman. Ini enggak. Lane bawahnya nggak ada yang jagain. Waduh, itu perang lagi di situ, guys. Duh, benar guys. Mati. Nice. Soalnya yang kulihat dari gameplay ini hero banyak kan teman-teman, emang kayak gini teman-teman, mereka playstyle-nya tuh trade istilahnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak apa-apa mati, yang penting tuh dapat kill hero-hero backline musuh terutama. Cuman karena ini hero backline musuh itu Erin dan dia masih selamat, dia nggak mati sama sekali. Jadi ada yang salah sama gameplay kita. Yaria juga harusnya bisa mati sih, Yaria, Erin tuh tipikal hero kayak gitu bisa mati harusnya. Gua nggak tahu ya teman-teman, emang gameplay gua aja sih kayaknya yang sabun ya teman-teman, nggak begitu oke sebenarnya makin hero, cuma bakalan gua usahain lah. Nggak begitu suka gameplaynya, soalnya gameplaynya menurutku untuk skill 2 sama skill 3 nya ini mirip banget sama Yuzong ya teman-teman. Cuman Yuzong kan bisa itu apa ini, forget bumi ini coy. Langsung aja datang. Aduh, jangan tuh sekarat loh. Saat kau menanggalkan beban beratmu, saat itulah kau benar-benar bebas. Dunia bagai pusaran air, selami pusatnya lalu taklukan. Ya ampun, kagak kena.
Nah, ya adalah kita kasih slow sebisanya aja kita teman-teman. Dapat apa enggak tuh? Oh, dapat tuh harusnya. Oh, nice. Nice banget teman-teman. Nice play, nice play. Bisa sih kita menang sih ini. Meskipun chance-nya agak tipis ya teman-teman. Gak bisa juga kita berharap teman-teman kita, guys. Atau mungkin gue punya satu build yang benar-benar cocok sih sama nih hero sih, playstyle-nya ya, berdasarkan based on playstyle gue nih teman-teman. Duh, tapi minion bawah tuh, aduh, Memandu hati. Siap, laksanakan. Adah. Duh, kagak tahu dah kenapa tuh nabrak tuh tadi. Ya Allah, dia malah ngambil itu dong. Ada jungler kayak gitu ya. Ampun, ampun. Emang pantas diambil anjing. Dia nggak tahu prioritas apa gimana ya. Maksudnya free banget loh kita. Aduh. Maksudnya kita free banget, Cok. Dapat itu, dapat Lord tadi. Saat kau menanggalkan beban berat. Aduh, kagak bisa nih. Bisa. Telah tereliminasi. Jujur jelek banget kita team fight di sini teman. Mending gak usah team fight sih. Aduh, gak bisa tuh gue selamatin. Sorry. Rekanmu telah tereliminasi. Aduh, Tower. so bad guys. Kau kira dirimu semacam malapetaka? Kayaknya gue tahu sih playstyle mana yang paling bagus ya. Kasih full slow aja dah kayaknya dah. Telah tereliminasi. Oke, nice. Cahaya Full slow atau full cooldown gitu teman-teman, mungkin yang pernah nyoba. Tapi sebenarnya ini cooldown juga udah tinggi sih, udah 30% ntar cooldown di late game. Gue lihat ya oke juga. Mungkin emang di awalnya agak bonyok ya. Timmu berhasil menghancurkan Kita tower. langsung inisiasi perang situ ya. siap berlayar. Siap, laksanakan. Ngecek dulu semak. Nice. Gitu teman-teman kalau misalkan mau pakai combo Charlotte. Mau pakai combo Sunce. Nggak bisa ya? Bisa. Aduh, cek banget teman-teman barnya. Timmu telah tereliminasi. Aduh, jelek banget. Gak bisa dong, itu udah 3 orang. Kesalahan kita sih tadi kita majuin yang abis dapat tuh harusnya kita back langsung teman-teman. Soalnya kan skill kita udah kepake semua tuh. Habis dapat Erin tadi. Oh, kita dapat Erin mati untuk pertama kalinya di sini ya ternyata ya. Oke. Tapi emang nih hero cuma trade nyawa doang guys bisanya guys. Mana coba guys. Tuh mati tuh harusnya tuh. Anjing kagak ada damage nih di daji coy. Mati tuh harusnya. Kena ya ampun, kena kill udah kena hit tower. Dunia bagai Masih bisa selamat anjing. Apa cok? Beneran bisa main apa kagak ya? Aduh salah. Oke. Ya ampun itu tower. 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 Ya Allah, itu minion clear weh. Ya ampun. Nah, kenapa nggak pernah pakai nih hero temen? Aduh, sumpah ya guys ya, berat banget guys.
MVP ya guys ya. Berarti gameplay kita bagus sebenarnya guys. Gameplay kita bagus, cuma timnya aja yang emang sabun. Tapi kayaknya gue ngerasa kurang damage sih teman-teman. Teman-teman mungkin bisa ubah build-nya jadi yang lebih tipikalnya itu lebih sakit teman-teman. Teman-teman bisa otak-atik kayak misalkan item ini nih. Teman-teman ngerasa kurang damage nih sampai menit sekian. Teman-teman bisa ubah ininya, dipindah geser bagian sini. Ntar jadinya kayak gini teman-teman. Atau kayak gini aja mungkin teman-teman yang cocok. Mungkin lebih cocok yang ini sih buat banyak orang sih. Soalnya kan emang ngejar raw power dan damage-nya. Oke, cukup sekian aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.